Selamat datang di podcast SMPPL Jakarta, acara yang membawa kabar sukacita. Welcome to the podcast of SMPPL Jakarta, one of the events that brings good news. Acara ini disiarkan langsung dari studio podcast SMPPL Jakarta. This event is broadcasted live from SMP Bangladesh Jakarta. Selamat menyaksikan. Semangat PL. Enjoy. Halo semua, selamat datang di Pokeju Podcast kelas 7. Jadi hari ini gue Abel bersama teman gue akan ngebahas tentang perasaan dan pengalaman belajar di SMPPL Jakarta gitu. Dan langsung aja kita kenalin satu-satu. Di sini ada Marcel. Di sini ada Yoi. Jadi kalian nih dari SD mana ya? Oke, kalau gue dari Karitas. Gue kesini karena pengen sama adik, karena adik lagi di SD. Nah, kalau lu gimana, Bi? Kalau aku sih dari SMPL. Aku ke SMPPL soalnya udah biasa di PL, terus dekat sama rumah. Oh, oke. Kalau lu sendiri? Kalau gua ya karena emang banyak gue di SDPL juga, habis itu banyak juga teman yang masuk SMPPL. Jadi kan kayak ngikut aja gitu. Jadi ikut aja deh ke SMPPL. Sebelum masuk, semangat PL dulu kali ya. Yo, Ayo, semangat PL. 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 Yoi, semangat Nah, PL kan jadi semuanya semangat ya. kan? Yoi. Oke. Nah, jadi kenapa nih kalian bisa milih SMPPL sebagai SMP lanjutan kalian? Seperti yang tadi udah dibahas ya? Ya, seperti yang tadi udah dibahas ya. Karena deket juga, karena ada tol sekarang ya. Ya. Terus Emang lu rumahnya di mana, Sel? kalau aku di Jagakarsa. Oh, jauh juga ya. Lumayan, tapi karena ada tol jadi mempercepatkan. Kalau Bill cepet nih, di depan doang. Di seberang. 5 menit. Iya. Kalau Jalan lu? kaki bisa berarti ya? Gue di Pamulang. Naik Oh, di motor Pamulang. biasanya. Iya. Biasanya kalian naik apa sih ke sini? Mobil. Kalau lu? Motor gua. Kalau gue mobil juga. Jadi dulu tuh Bill pernah ditegur, rumahnya deket kenapa nggak jalan kaki harus naik mobil gitu. Nah, abis itu kalian tuh tahu SMPPL dari mana? Kalau gue dulu ya. Iya. Kalau gue tuh taunya emang udah terkenal ya SMPPL itu, Heeh. sama tahu dari internet, Iya. sama adik gue juga sekolah di SDPL karena ada SMP-nya, ya tau lah. Kalau Bill emang karena dari SD di PL ya, Iya, udah dari SD. jadi sering lihat. Yoi. Nah, abis itu perasaan kalian nih saat ngikutin ujian pendaftaran tuh, yang menurut gue sendiri soal-soalnya ya lumayan susah gitu. Karena waktu itu saat kita lagi di kelas 6, soal-soalnya udah kayak SMP kelas 3, SMA gitu-gitu. Oke. Kalian gimana tuh Oke. perasaan saat ngerjainnya? Kalau gue sih deg-degan ya, tapi setelah gue lihat, gue kan kalau ngerjain tuh ngelihat semua soal dulu, baru kerjain satu-satu. Setelah gue lihat-lihat, sebagian besar gue pasti bisa, gue yakin gitu. Emang ada beberapa yang lupa. Ya. Itu kan ada dicampur dari materi kelas 4, kelas 5 gitu-gitu kan. Iya. Pasti ada beberapa yang lupa. Dan satu hari sebelum tes kita juga ada ininya ya, latihan dulu ya pakai aplikasi, ya kan, hari Iya, Jumat. kan dibikin aplikasi buat ujian. Heeh. Jadi kita latihan dulu Iya, di iya. situ. Kalau kamu Bila gimana, Bi? Biasa-biasa aja sih, tapi cuma sedikit deg-degan soalnya ada beberapa soal yang memang susah. Terus Emang kayak, susah banget sih, iya. Susah banget sih, iya. Kalau gue sih emang susah, dan pas ngeliat tuh kayak wah, kok susah gitu. Iya, tapi akhirnya dikerjain, habis itu lulus deh. Kalau kalian lulus semua kan nih, makanya bisa Iya masuk. dong. Nah, setelah ngikutin ujian tes, ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang, ada yang bilang biasa aja. Perasaan kalian dan orang tua kalian saat kalian diterima di SMPPL, itu langsung dikasih tahu atau enggak tuh? Langsung kayak, Pak, kan ada tuh waktu itu dikasih jadwal kapan hasil tes lulusnya. Nah, itu kalian pas sudah dapet, itu langsung kasih ke orang tua apa enggak?
Oh, kalau gue orang tua gue yang lihat baru dikasih ke gue. Ya sama. Oh, gitu. oke. Kalau gue kebaliknya, gue dulu yang lihat, habis itu gue kasih tahu. Nah, perasaan orang tua kalian sama kalian gimana tuh? Nah, ya tentunya seneng ya, tapi menariknya waktu itu gue lagi keluar, terus mama gue bilang gak lulus. Pas gue lihat bener ternyata lulus. Di prank? Di prank. Kalau kamu gimana, Bi? Aku sih cuma senang, tapi mamaku saja udah tahu aku Iya. Kalau gue sih seneng ya, karena tapi udah optimis pasti lulus juga sih. Walaupun katanya juga gue dengar ada beberapa anak yang nggak lulus gitu. Oh iya. Terus kalian tuh apa ya? Kayak bangga gak sih di PL itu? Bangga ya, karena dari SD juga dari sini, habis itu masuk SMPPL, ketemu teman-teman lama, ketemu teman-teman baru, bisa belajar materi baru. Kalau lu sama Bial gimana? sama aja sih kayak kamu Bel. Iya. Ya kalau gue bangga sih ya, karena SMPPL juga udah sering didengar sama orang lah gitu. Iya. Nah, pas pertama kali lulus itu kan ada jeda tuh, mungkin libur atau gimana. Nah, itu kan setelah dilaksanakannya libur ada namanya MPLS. Nah, kalian yang ngikutin MPLS senang apa enggak tuh? Kan itu perkenalan lingkungan sekolah di SMPPL dan sekitarnya. Oke, kalau gue sih seneng, tapi menurut gue lebih enak kalau offline ya. Iya. Kita bisa langsung kenalan, langsung ngeliat orangnya gitu. Iya. Walaupun di online juga tetap bisa kenalan, tapi kan kurang berasa feel baru sekolahnya gitu. Iya. Kalau Bial gimana? Ya sih sama kayak Marcel, soalnya itu kayak kalau di online itu orang bisa cuma langsung WA, abis itu nanya, itu nggak temenan, tapi cuma langsung nanya doang. Iya. Kayak halo nama saya ini, Mm-mm. ini aku mau nanya kamu sukanya apa, kamu umurnya berapa, udah selesai. Iya. Gitu Kalau doang ngomongnya. kalau offline kan bisa setelah nanya gitu kan langsung bisa main bareng gitu kan, misalkan Iya, ke rumahnya. Itu juga kalau setahu gua, kalau MPLS offline tuh bisa keliling-keliling sekolah juga bareng guru dan Iya, teman-teman benar. lainnya gitu. Nah, kalau gue di kelas gue itu dibikinin link, kita wajib kenal beberapa anak gitu. Jadi misalnya Waktu itu juga ada tugasnya Iya, gak sih? refleksi. Iya, ada tugasnya. Iya, refleksi. Refleksi Iya, itu. ada tugas apa mengenal satu sama lain, Nah, kesukaan iya, apa itu. gitu-gitu. Buat video, habis itu perkenalan kayak, oh Marcel sukanya ini, namanya Iya, ini, kayak ya kan? gitu Ya kan? makanan favorit apa Iya. gitu. Kalian ngerjain nggak? Oh iya, Ngerjain. betul. Nah, habis itu setelah MPLS kurang lebih jalannya 5 hari nggak sih? Iya, kurang lebih. Iya 5 hari. Iya. Habis itu diadain dibuat grup kelas dulu kan, grup kelas Iya, 7B grup bareng kelas. guru dan teman-teman ini. Habis itu kalian tuh pas pertama kali masuk meetnya ketemu guru dan teman-teman baru ataupun teman-teman lama itu gimana? Oke, kalau gue sih kalau dalam meet gak deg-degan ya. Maksudnya kalau langsung kan, waduh, aku nggak Langsung kenal sapa-sapa siapa-siapa. nggak tuh? Selamat pagi. Gitu. Terus di 7A juga ada teman gue, jadi agak relax lah. Ya. Ada yang teman dari lama gitu. Kalau kamu gimana, Bi? Ya, biasa-biasa aja. Iya. Kan juga udah ada banyak yang dari SCPL juga, soalnya ada banyak yang dari SCPL masuk SMPPL gitu kan. Iya. Jadi udah kayak perasaannya kayak udah biasa doang, kayak udah sama temen lama gitu. Iya. Oh iya. Kalau gua sih malu dan takut ya awalnya itu, karena kebanyakan di kelas gua, kelas 7B itu anak-anak baru daripada anak-anak lama yang di SDPL. Jadi sebagian ya emang ada yang gua kenal, ada yang enggak, tapi kebanyakan yang gua nggak kenal gitu. Oke. Gitu. Itu berjalannya waktu kan kita saling mengenal satu sama lain kan. Itu dekat, ngikut lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan bareng bersama gitu. Nah, Kegiatannya apa aja sih? kegiatan di SMPPL yang kita dijalanin secara online ya kan. Ini mulai dari mana nih? Aku dulu kali ya. Ya. Kalau aku bareng kita juga semuanya 3 angkatan ini, kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada yang namanya kegiatan weekend SMPPL. Jadi Iya. itu kayak
perangkatan itu nanti ada diadakan lomba yel-yel, kekompakan kelas dalam tugas-tugasnya. Habis itu lomba background. Hah? Oh iya lomba Iya, background iya. ya itu mengasah kreativitas kita dan kekompakan gitu kan. Nah, kalau selain kegiatan weekend SMPPL ada apa aja sih, Selby? Ada Gladian Pinru juga ada ya. Ya, itu yang diikutin ketua regu dan wakil ya. Iya, aku Untuk bukan pramuka. ketua regu atau wakil, jadi aku nggak ikut. Oh iya. Nah, kita bahas weekend dulu sini. Weekend tuh kayak gimana sih? Weekend itu kegiatan di mana kelas-kelas ini mengasah kreativitas dan kekompakan anggota kelas mereka. Jadi bisa dikoordinir oleh ketua kelas dan pengurus kelas gitu. Supaya misalkan buat Zoom, itu bicarain nih gimana yel-yelnya seharusnya gitu. Kalau Biel gimana Bi? Apa itu weekend? Cuman kayak ya kayak gitu, cuman kayak buat background, Iya. buat yel-yel, Nah, ya, kayak gitu. Terus tuh Zoom sama sekelas biar bisa Ya, kayak- sama gurunya juga ikutan yel-yel ya? Iya. Iya. Nah, terus di weekend itu kalau offline kita ngapain? Wah, kalau kata yang aku denger sih, katanya kita nginep ya. Iya, nginep Wah, di asik sekolah. Nginep banget di ya. sekolah, pasti seru banget sih. Iya, bisa nginep di sekolah bareng Iya. temen gitu Iya. ya. Kayak tidur, Ah. bukannya tidur di kelas ya? Iya, kayaknya sih tidur di kelas sih. Waduh, asik Bareng banget sih teman-teman. itu. Iya, Nah, gitu. pas online ini kegiatan weekend, kalian ada kesusahan nggak dalam mengkoordinir, itu ngikut juga buat yel-yel dan segala macam background gitu gimana? Iya sih. Jadi kan kita punya waktu buat bikin background. Jadi setelah pelajaran kita bikin meet dan ada beberapa anak itu yang emang nggak bisa dihubungi gitu. Oh iya. Lost contact gitu aja ya? Iya, kesulitannya itu aja sih. Heeh. Kalian sekelas kan ya, jadi Iya, sama. iya. Ya. Kalau aku sih karena waktunya benar-benar mepet gitu sih. Iya sih, Karena waktu itu gue habis PTM ya kan, habis PTM habis itu disuruh guru gue Bu Weni buat segera buat yel gitu. Habis itu langsung kayak sampai rumah habis pramuka langsung aja buat. Itu kesusahannya sih. Iya sih, itu mah capek. Ya latihannya juga kayak bentar banget latihannya Iya, kan heeh. pas sebelum kegiatan weekend sama setelah istirahat. Habis itu kan langsung diadain lomba yel-yelnya gitu. Nah itu seingat gua waktu itu juga ada yang kita per kelompok gitu dibuat menjawab pertanyaan ya dalam kayak bentuk quiz ya? Google Docs. Oh iya, Heeh. quiz gitu. Ya kan? Iya. Dia buat Google Docs. Jadi per kelompok tuh. Kalau kalian sekelompok sama siapa aja nih? Satu kelas kan? Iya, tapi kan ada per kelompok gitu Oh iya. yang menjawab pertanyaan gitu. Eh, Itu kayaknya pertanyaan refleksi deh kayaknya. Iya. Mm. Nah, habis itu yang buat background. Banyak nggak yang ngumpulin background di kelas kalian? Maksudnya yang ngasih ide background gitu? Gimana? Oke. Jadi setelah pelajaran, gue bikin meet kan ya. Hmm. Terus ayo masuk bagi yang bisa masuk karena ada beberapa anak juga yang berhalangan kan. Iya, Jam 2 kalau nggak salah waktu itu. iya. Jadi share screen, terus pakai Canva waktu itu ya. Iya. Itu semuanya. Oh, kalian buatnya bareng-bareng gitu? Iya, buatnya bareng-bareng bisa edit salah-salah gitu. Tapi Iya. kan misalkan Iya. bisa lagi link habis itu langsung bisa diedit sama orang lain. Iya, iya. Iya benar. Kalau kelas aku beda sih. Kalau kelas aku tuh kayak jadi guruku kayak bilang, ayo yang siapa yang mau buat background. Jadi masing-masing satu orang tuh ngirimin ide mereka. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang berwarna-warni, ada yang gelap gitu. Oh, jadi nanti idenya itu digabungin satu jadi Enggak digabungin satu. Pokoknya pilih salah satu. iya pilih salah satu. Jadi Oh. nanti kita akan buat G-form gitu. Habis semuanya ini ya. Jadi pengumpulan backgroundnya tuh ada tenggatnya. Misalkan tenggatnya jam 3. Habis jam 3 itu langsung aja kita buat Google Form buat pemilihannya. Oh, jadi kayak voting gitu ya. Iya Ya, voting. voting. Habis itu nanti penutupannya itu sekitar jam 6 malam sebelum H-1 kegiatan weekend. Jadi udah langsung bisa kepilih gitu. Iya. Nah, habis itu habis kegiatan weekend itu kan kita ada tuh yang diadakan PTM ya kan. Ya. Nah, PTM perasaan kalian tuh gimana?
PTM ya, kan kita udah sekitar 2 tahun ya, belum masuk sekolah lagi. Jadi online tuh sedikit jenuh karena emang cuman ngeliat laptop Iya. dan nggak Depan bisa- layar gitu doang Ah, ya ngeliat muka teman-teman. Dan palingan kalau ngobrol sama temen itu di WA Iya. gitu-gitu kan, jadi kurang berasa. Tapi karena PTM, walaupun PTM Masih pakai masker. masih sebenarnya pakai masker nggak apa-apa sih, tapi PTM yang cuma 15 orang Iya. itu bisa makin mengenal sih mukanya kayak gimana. Iya, iya. Mm-mm. Tapi lebih enak kalau semuanya gabung nggak sih? Maksudnya kan itu dibagi tuh nomor 1 sampai 15, kelompok 1 16 sampai Jadi 30. 30 ya Iya. pengennya. Tapi pengennya langsung gabung gitu satu kelas ya. Iya, Kita tunggu semoga. aja Kita berjalan. berdoa aja ya. Iya. Kalau kamu gimana, Dik? Perasaan PTM. Berarti kalian sekelompok dong? Kelompok Sekelas. 2. Iya, maksudnya sekelas tapi iya, kelompok iya. PTM-nya sekelas. Karena aku absen 26, kamu? 18. Nah, Oh, iya. kan dibagi 2. Kalau aku kelompok 1, jadi Oh, nomor iya. 1 gitu. Jadi pas PTM itu ada yang hari Senin kelompok 1, Mm-mm. Jumat kelompok 2 gitu. Iya, Minggu iya. depan. Jumat minggu depan. Iya. Oh, Jumat minggu depan ya? Iya. Kalau aku Jumat minggu depan lagi Jadi- kalau nggak salah sih. Lebih prokes dan terorganisir sih kalau kayak Iya, gitu iya. kan. Kalau kamu Bil gimana? Perasaan saat itu kan PTM. Ya, itu ketemu teman-temannya juga, ketemu guru-guru yang biasanya depan layar doang, sekarang Iya. bisa langsung ini. Bisa lebih mengenal teman, bisa lebih ngobrol-ngobrol gitu Iya. kan, kayak ngobrol biasa daripada cuma WA-WA-an. Iya, sama Terus Google Iya, Meet doang ya. mendingan, Iya, mendingan. iya, 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 Terus benar. juga bisa lebih kayak mengenal guru-gurunya gitu kan. Iya, 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 benar banget. Oh iya, di PTM ini juga ketat loh. Kita istirahatnya sekali, tetap jaga jarak ya. Terus kita boleh ke lapas, ya Iya. kan? Heeh. Lapas yang baru direnov. Iya, iya. Jadi indoor ya. Iya. Dari outdoor. Gimana tuh lapasnya? Keren nggak? Keren banget sih. Aku udah lihat waktu cap 3 jari. Jadi cap 3 jarinya itu di SDPL, jadi ngelihat gitu sekilas Oh, yang dari buat depan. ijazah itu ya? Heeh, heeh. Itu ada jembatannya juga kan, jembatan penyambung dari gedung SMPPL ke lapas, jadi nggak perlu harus lewat depan dulu gitu. Ya. Sekarang kita bicarain tentang PTS proyek. Gimana nih pengalaman kalian pertama atau udah pernah sebelumnya? Aku pernah, tapi bukan PTS, jadi proyek buat Oh, proyek ulangan. biasa. Oh. Ulangan tapi bukan PTS. Iya, iya. Sama sih sistemnya kayak gitu juga, tapi waktu itu kelompok bukan individu. Oh, itu udah offline apa masih online? Itu mah masih offline. Oh, masih offline pasti seru banget ya. Iya emang seru. Kita bisa bawa ini sendiri-sendiri gitu. Iya. Kalau Bill gimana? Udah pernah sih tapi bukan PTS kayak lebih Ujian ke- sekolah? Iya, ujian Ujian sekolah. sekolah. Oh iya, kalian Iya. satu SD ya? Iya, iya. Jadi itu kayak ujian sekolah kita tuh terbagi dua. Ada Jadi yang tertulis, ada yang ya, keterampilan. Oh, Jadi jadi keterampilan itu dicampur. duluan karena mungkin lebih susah ya. Iya, Itu iya. baru tertulis. Gitu. Itu pengalaman pertama. Tapi itu kayak ada yang gambar, ada yang buat prakarya dinosaurus, tahu aku ya. Oh iya iya. Prakarya dinosaurus. Apa ya? Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Iya, iya. Gitu ya, asik banget ya. Jelasinnya pakai bahasa Nah, Inggris. itu kalian ada kesulitan nggak tuh dalam mengerjakan PTS proyek di SMP kelas 7 dalam kurun waktu tuh 2 minggu kalau nggak salah ya? Iya, 2 minggu juga. Tapi sebelum itu kan udah dibocor-bocorin dikit sama udah gurunya. dikasih tahu Iya, kan iya. kenapa. Mm-mm. Sebenarnya kalau kita bisa manajemen waktu pasti nggak mudah, tapi bisa kita lakukan gitu. Iya, iya. Yang penting ada niat nggak sih? Ya kuncinya itu manajemen waktu sama niat kan. Iya, iya. Jadi Ya kalau udah ada manajemen waktu sama niat itu pasti juga bisa selesai sebelum tenggatnya. Udah nah kayak ya Iya, iya. misalnya 2 hari Ha. sebelum tenggat kayak gitu. Ya. Kalau kamu gimana, Bi? Ada kesusahan nggak nih selama mengerjakan? cuman dikit sih, cuman kadang-kadang susah konsul. Oh, iya, iya, iya. Kadang ada guru yang respon lama, ada yang cepet gitu. Iya, macam-macam. Tapi kayaknya guru bakalan ngerespon sih kan, soalnya itu Pasti dong. soalnya ada nilainya juga kan. Iya. Di apa rubriknya itu ada nilai rajin berkonsul, menunjukkan hasil itunya, perkembangannya gitu. Ya, ya, itu seru sih, pengalaman yang seru. Kalau kalian gimana nih untuk penilaian kedepannya? Harapan kalian tuh masih mau berbasis proyek atau gimana?
Sebenarnya sih aku lebih pengen proyek ya, Ya. karena lebih fun Hmm. sama sebenarnya dengan berbasis proyek bisa lebih dekat dengan keluarga. Kenapa? Karena kan kita misalnya Saling bantu ya. Nah, saling bantu. Oh. Misalnya papa yang beliin papan, nanti papa juga yang motong, terus mama beli lem gitu loh. Oh iya iya. Jadi kerjasama juga. Ini pelajaran IPS nih berarti nih. Papa nih. Ya, kalau Bila gimana? Aku sih sedikit lebih mau kayak tertulis biar Ya, bisa ya. dapat kayak pengetahuan Hmm. sedikit lagi. Atau enggak seimbang aja lah ya. Ya, Ini seimbang proyek, kayak ini ada tulis. beberapa yang proyek, ada beberapa yang tertulis. Iya iya. Ya, Berarti itu sama kayak apa? Proyek kita ini kan proyeknya ada yang ketik juga kan bahasa Iya, iya, Indonesia iya, gitu iya, kayak buat PPT dan segala macam. Nah, sebenarnya manfaatnya dari PTS proyek ini atau penilaian proyek ini apa sih menurut kalian? Ada manfaatnya gak? Ya tadi yang Marcel bilang tadi kan ada mendekatkan dengan keluarga ya. Iya. Manfaatnya sih juga bisa bantu buat ngatur waktu, Iya. bertanggung jawab. Ya. Terus kayak biar lebih kreatif juga. Iya. Kan ada beberapa proyek yang buat kayak petang, gambar, dan Iya. Iya benar. Iya. benar. Heeh. Kalau kamu gimana Sal? Iya. Terus sebenarnya ujian tertulis juga memiliki kelebihan loh. Ya. Iya. Kalau tertulis kan selesai lebih cepat, Hmm. sama kita tinggal baca, terus tinggal digiform atau di Iya, quizzes iya. gitu. Heeh. Tapi lebih cenderung suka proyek sih. Ya iya sama-sama. Aku juga lebih suka cenderung proyek. Jadi tapi harapanku sih nanti jadi seimbang aja. Ada yang proyek, ada yang tertulis. Manfaatnya sih menurutku kita nggak berpatok cuman pada materi yang diberikan gitu PPT. Abis itu nanti tinggal ketik. Abis itu kita jawab di Gform. Jadi materi yang diberikan guru itu bisa kita aplikasikan di berbasis proyek. Jadi ada hasil yang tertulis, ada juga yang proyek. Jadi terbukti bahwa kita bisa memahami dengan benar gitu. Nah, terus harapan kalian masuk SMPPL tuh apa sih? Harapan masuk SMPPL. biar Kapan bisa sih, Bi? lebih rajin. Ya ya itu pertama sih bisa lebih rajin. Karena menurutku di selama pandemi ini tuh jadi kita lebih longgar gitu sih belajarnya. Yang dulu biasanya masuk jam 7.30 belajar istirahat belajar dan ketemu guru kalau malas-malas kan pasti ditegor. Tapi kalau sekarang online ini kan kayak Kalau malas-malas nggak kerasa. iya. Iya. Jadi kayak belajar aja cuman kayak baca materi. Oh ya udah itu kayak besoknya langsung ulangan ngerjain gitu. Karena kayak pasti ada beberapa orang yang off cam. yang Nah, terus iya kan. itu juga sih. Lalu kan PL ini punya kan sekolah yang berkarakter unggul. Iya. Gimana menurut kalian? Emang mengajarkan kita untuk memiliki karakter yang unggul ya. Contohnya? Sikap bijaksana. Peduli Jadi sesama ya. ya bijaksana bisa diaplikasikan misalkan contohnya ketua kelas untuk memilih jawaban mana yang benar untuk Kelasnya. ya kelasnya. Misalkan di saat IEL tadi kegiatan weekend itu bisa memilih nih mana sih yang seharusnya dipilih buat IEL, tim apa yang IEL, habis itu yang background tadi dibuat Gformnya gitu. Jadi bisa manage waktu bareng kelas bukan hanya sendiri. Kalau kamu gimana Bi? Ya, sama sih. Berkarakter unggul. Iya, berkarakter unggulnya kayak gitu. Iya, Yang iya. Kayak kamu jelasin tadi ya, Bel. Hmm. Kalau kamu gimana sih? Sama ya? Kalau berkarakter unggul, menurutku di PL ini membuat kita lebih aktif ya, karena emang pasti Banyak organisasi juga yang Iya, diadain. jadi yang dulu misalnya di SD kurang aktif, pasti di PL tuh Heeh. terbangun lah Iya, iya. aktifannya gitu Iya sih. ya. Kayak aktif bertanya sama guru. Iya, Soalnya iya. kan PTS ini juga ada yang tadi yang tadi konsultasi diomongin itu. soal Iya, kayak iya. konsultasi ya. Itu pasti lebih aktif. Nah di SMPPL kan juga banyak ekskul nih, tapi ada beberapa juga semenjak pandemi ini ekskul yang berkurang tuh. Nah kalian tuh ikut ekskul apa aja? Kalau aku ikut bahasa Jepang aja sih, Bahasa karena Jepang. kan masih bisa di rumah ya. Ya. Kalau misalnya kayak sepak bola Ya, atau tapi itu kalau udah offline sih Iya, pasti ya. berharap sih aku bisa. Nah kalau masuk. kamu gimana Bi? Ikut ekskul apa? Aku sih ikut ekskul Padus. Sebenarnya aku juga mau ikut ekskul Jepang. Aku nggak ikut soalnya takutnya kayak ekskul Jepangnya nambahin tugas-tugas aku di sekolah. Oh, Dan nanti kayak takut ada ganggu PR, ya? nulis-nulis gitu kan? Iya.
Iya, iya. Oh enggak loh, Nggak ada PR. nggak ada. Cuma Jadi ngerjain doang. jadi kita cuma suruh nulis. Ya sebenarnya kan ekstrakurikuler kesampingan dari sekolah kan, buat hobi aja kan. Ya. Jadi kayak nggak harus dipaksain banget gitu. Iya, sih. iya. Oh, oke. Kalau biasanya dipaksa sih atau benar-benar mau pelajarin itu emang niat dari diri sendiri aja sih. Iya. Jadi Nah, menurut kalian manfaat tuh dari ekskul-ekskul yang diselenggarakan oleh SMPPL nih apa aja nih? kayak bahasa Jepang kan membuat kita misalnya ke negara lain Iya. itu bisa ngomong dengan lancar karena Oh, oh. di Jepang sendiri itu kan orang-orang cenderung ingin menggunakan bahasa Jepang, jadi Iya. jiwa Yang benar-benar mereka ngerti nasionasionya ya. tinggi gitu. Iya. Kalau jadi kamu gimana, Bi? memilih bahasa Kalau Jepang. aku sih Padus Gue bisa ikut lomba-lomba. Iya, lombanya biasanya antar sekolah ya sampai ke luar negeri Pernah juga. keluar negeri loh ya. tapi Iya. kadang-kadang bisa juga ke luar negeri. Abis itu Luar negeri gratis coba, ya kan? Enggak, kayaknya harus bayar. Hah? Harusnya Bayar? enggak sih kayak naik pesawat? Ya tapi kan biaya sedikit udah ditanggung kan. Iya, Iya, iya. iya. Kalau aku manfaatnya sih, karena aku nggak ikut ekskul apa-apa nih, karena nungguin banget yang olahraga kan. Oh, iya. Menurutku ini jadi suatu wadah biar anak-anak yang memiliki hobi-hobi ini jadi bisa berkembang. Nah, itu siapa tahu kan bisa disalurkan lewat lomba-lomba yang diikutin gitu. Ya, terus juga bisa berguna untuk masa depan. Ah iya, iya siapa tahu bisa jadi. Ya. Kalau olahraga itu di samping materi olahraga sekolah sih, materi olahraga kelas, jadi biar badannya lebih bugar gitu. Nah, yang terakhir nih, komitmen dan harapan kalian selama bersekolah di SMPPL sampai kelas 9 akhir nanti itu apa? Kalau aku ya tentu membangun karakter, Ya. lalu juga menaikkan nilai sih kayak gitu ya. Ya. Karena kan di PL juga ketat sekolahnya kan, harus fokus juga. Jadi nggak bisa santai-santai setiap hari gitu. Iya. Mm-mm. Tapi ngerasa nggak sih semenjak pandemi ini lebih santai daripada Iya, offline? pasti. Kalau Iya. aku lebih nggak santai pandemi ini kan, tugas juga lebih banyak. Iya, iya. Terus ada tenggatnya kan, biasanya kalau tugas-tugas kita selesai di sekolah kan. Ada yang Bukan selesai di rumah. sekolah, ada juga yang kita Ada ngerjain yang sekarang, di rumah. kumpulinnya besok. Nah iya. Tapi mungkin kesusahannya bagi yang nggak terlalu ngerti tentang apa ya? Komputer. Iya, komputer, media-media digital gitu, itu Agak kesusahan. iya sih. agak kesusahan. Apalagi yang pakai HP kan ngetik juga iya. susah gitu. Emang harus beradaptasi sih di Mm-mm. pandemi ini. Iya, iya, iya. Kalau kamu gimana? Komitmen dan harapan Nabi? Komitmenku itu biar bisa menjadi kayak lebih bertanggung jawab, terus bisa jadi anak yang lebih rajin gitu. Iya, iya. 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 Iya, iya, iya. Kalau bertanggung jawab, yang tadi Marcel bilang lebih rajin, bertanggung jawab, itu penting banget sih, karena di masa pandemi gini bertanggung jawab dengan diri sendiri, bertanggung jawab dengan sekolah, dengan tugas dan macam-macam gitu. Jadi ya harus lebih rajin aja sih, dan apa namanya, kita bisa menjaga diri gitu. Soalnya di masa pandemi gini virus kan sangat berbahaya gitu kan. Iya, ya. Jadi kalau mau PTM ya kita harus Emang bisa harus jaga. menyiapkan diri. Iya. Dan menjaga diri sendiri, nggak Ya, boleh dan diri sesama. deket-deketan atau peluk-pelukan kan biasanya kan Ya, gini. rangkul. Biasanya Iya. gitu kan, jalan bareng. Dan kantin juga Belum buka ya? belum buka ya pas Iya. PTM. Aku berharap banget sih kantin Iya. buka lagi gitu. Kangen kantin yang rame itu. Iya, iya, kangen banget ngobrol bareng temen di meja gitu kan istilahnya. Iya, jadi kalau mau PTM secara normal lagi ya kita harus mulai dari diri dan sesama dulu sih untuk jaga gitu. Iya. Iya, iya. Ayo, dari kalian kasih satu advice atau apa ya namanya? Ya, satu advice buat harapan kalian gitu, advice atau apa ya, nasihat lah gitu. Oh, oke. Iya. Nasihat buat yang di rumah ya. Mm-mm. Coba Yang belajar masih lebih berjuang. rajin. Iya, iya, pokoknya buat selama belajar secara daring, PJJ ataupun offline gitu. Iya. Gimana? Oke. Mulai dari Bial deh. Coba belajar lebih rajin biar bisa meraih cita-cita di masa depan. Yoi. Yo. Kalau Marcel gimana, Marcel? Mengatur waktu pasti harus, lalu bertanggung jawab dan tekun ya. Ya, ya. Jadi untuk mengerjakan tugas tuh harus tekun Iya. supaya bisa masuk ke SMA yang kalian inginkan gitu. Ya, ya, Iya, ya. iya. Kalau aku jangan santai-santai. Iya, karena kalau santai ya
susah juga sih. Ya boleh sih santai hari Iya. Sabtu, Minggu gitu. Pas Tapi lagi tetap- libur. Ya tapi tetap tugas harus rampung, harus Iya, selesai. iya. Nggak boleh sampai santai banget. numpuk. Iya, iya. Jangan santai-santai banget. Yo, itu sekitar pembahasan kita tentang pengalaman belajar di SMP Pangudi Luhur, Jakarta Selatan, menjadi anak-anak kelas 7, 7A, dan 7B. Oke. Jadi sampai ketemu di podcast Pokeju berikutnya. Dadah! Terima kasih telah menyaksikan podcast SMPPL Jakarta. Thank you for watching our podcast. Sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Semangat PL. See you at our next event.